Shalom, perkenalkan nama saya Mesrina Laia. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Misi Nias Barat dan saat ini saya akan memaparkan materi bagi kita tentang teologi sistematika 4 yang diasuh oleh Ibu Erlina Warubu, Magister Teologi. Dan langsung saja saat ini masuk kita pada bab 2 yaitu angelologi. Bagian A yaitu definisi angelologi. Yang pertama, etimologis. Kata angelologi ini berasal dari dua istilah Yunani yaitu angelos yang berarti utusan atau malaikat dan logos berarti ilmu pengetahuan. Jadi dalam dua kata ini digabung menjadi satu pengertian, yaitu ilmu atau pengetahuan yang mempelajari tentang malaikat. Jadi yang kedua adalah istilah dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Yang pertama, kata malaikat ini dalam bahasa Ibrani yaitu malak. Ditemukan 103 kali dalam Perjanjian Lama yang berarti utusan atau ditunjukkan pada utusan manusia. Jadi ini bisa kita melihat dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-19 ayat 2. Atau utusan ilahi. Utusan ilahi atau utusan dari Allah itu sendiri. Itu bisa kita melihat dalam Kejadian pasal 2, Kejadian pasal 28 ayat 12. Yang artinya ini adalah dasar dari kata itu adalah ia yang diutus. Sebagai utusan ilahi. Malaikat ini adalah keberadaan surgawi yang ditugaskan oleh Allah untuk melaksanakan perintah-perintah tersebut. Jadi, yang pertama adalah putra Allah. Malaikat ini disebut sebagai putra Allah, disebut sebagai yang kudus, dan disebut sebagai tentara atau pasukan surgawi. Jadi istilah juga malaikat ini dalam Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani yaitu angelos muncul 175 kali. Namun kata ini ditunjukkan untuk manusia 6 kali. Kata angelos ini sama dengan malak yang juga berarti utusan yang berbicara dan bertindak nama orang yang mengutus dia. Bertindak atas nama orang yang mengutus dia. Utusan Allah. Jadi bisa kita simpulkan bahwa malaikat ini adalah utusan Allah yang melakukan pekerjaan Allah. Sekarang kita masuk dalam bagian B yaitu keberadaan malaikat. Keberadaan malaikat ini secara seragam disajikan di kitab suci. 34 kali kitab di Alkitab memberikan referensi pada malaikat, 17 kali di PL dan 17 dalam Perjanjian Baru. Kepentingan kepercayaan kepada malaikat adalah sehubungan dengan relasi malaikat dengan Kristus. Itulah keberadaannya, memiliki relasi malaikat dengan Kristus atau Allah itu sendiri. Jadi dengan keberadaan malaikat ini juga Kristus telah dilayani oleh malaikat-malaikat setelah melewati beberapa pencobaan. Jadi ini bisa kita melihat dalam Matius pasalnya yang keempat ayatnya yang 11. Yang dimana yang menyebutkan tahap setelah kebangkitan dengan membandingkan pada malaikat. Matius pasal 22 ayat 29 sampai 30.
Ia mengajarkan bahwa para malaikat akan mengumpulkan kembali bangsa Israel pada saat kedatangannya yang kedua kali. Jadi ini keberadaan para malaikat berkaitan dengan kredibilitas dari kesaksian Kristus atau kemampuan seseorang yang sesuatu yang dapat dipercaya. Para malaikat bersaksi tentang Kristus ini sendiri, di mana malaikat turut melayani Yesus Kristus dalam melewati pencobaan pada saat itu. Jadi sekarang kita masuk dalam bagian C, yaitu asal mula malaikat. Tentu di sini kita bertanya, dari mana asalnya malaikat? Kita tidak dapat mengetahui kapan Allah menjadikan malaikat, kapan Allah menciptakan malaikat itu. Dalam Ayub pasal yang ke-38 ayat 7, malaikat-malaikat disebut sebagai bintang fajar dan anak Allah. Malaikat-malaikat dijadikan pada saat Ia menciptakan langit dan bumi. Kita bisa melihat dalam Kejadian pasal 1 ayat 1, Ayub pasal 38 ayat 4 sampai 7. Dan mungkin sebelum dunia ini dijadikan, kita perlu mengetahui bahwa kita tidak tahu kapan Allah menciptakan malaikat itu. Jadi adapun pekerjaan malaikat, yaitu Tuhan memberikan suatu tugas kepada malaikat-malaikat, yaitu menolong, melaksanakan kehendak Allah bagi orang-orang saleh dan juga orang jahat. Malaikat tidak hanya bekerja kepada orang yang saleh, yang baik, yang percaya kepada Kristus, tetapi kepada orang jahat pun Allah mengutus malaikat untuk bekerja, untuk menolong mereka. Sekarang kita masuk pada bagian D, yaitu natur dan atribut malaikat. Yang pertama adalah malaikat adalah keberadaan yang bersifat roh. Jadi meskipun malaikat ini dapat dinyatakan dari diri mereka pada manusia dalam wujud tubuh, atau malaikat ini dapat menyatakan diri mereka pada manusia dalam wujud tubuh mereka sendiri, atau dalam wujud manusia itu sendiri, mereka tetap disebut sebagai roh. Ini bisa kita melihat dalam Ibrani pasal 1 ayat 14. Jadi hal itu menunjukkan suatu ini menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki tubuh seperti manusia. Jadi mereka berfungsi seperti manusia dalam kaitannya dengan perkawinan. Ini bisa melihat dalam Markus pasal 12 ayat 25. Mereka juga tidak mati. Jadi malaikat ini tidak meninggal atau tidak mati, tetapi tidak memiliki tubuh seperti manusia. Itulah natur malaikat yang pertama, atau atribut yang melekat pada diri malaikat itu sendiri. Yang kedua adalah malaikat adalah makhluk ciptaan. Jadi malaikat ini juga adalah yang diciptakan oleh Allah sendiri. Mereka seperti manusia diciptakan. Pemazmur menyerukan agar semua alam semesta memuji Allah atas ciptaannya. Bersama dengan semua makhluk surgawi yang lain, malaikat diciptakan Allah dengan firman-Nya. Bisa kita melihat dalam Mazmur pasal 148 ayat 2 sampai 5. Jadi manusia dan malaikat diciptakan seperti manusia juga. Malaikat diciptakan seperti manusia, dan mereka pun memuji Allah. Mereka tidak menciptakan, tetapi mereka diciptakan oleh Allah sendiri. Jadi itulah natur malaikat yang kedua. Jadi natur yang ketiga yang
atau atribut pada malaikat itu yang ketiga adalah malaikat diciptakan secara serentak dan tidak terhitung jumlahnya. Jadi pernyataan tentang penciptaan di Kolose pasal 1 ayat 16 ini menunjukkan pada penciptaan yang terjadi hanya satu kali. Tindakan penciptaan malaikat tidak berlangsung terus karena malaikat tidak mampu untuk beranak cucu. Malaikat tidak mampu beranak cucu, dan itu bisa kita melihat dalam Matius pasal 22 ayatnya yang ke-30. Jumlah mereka tidak berubah. Jadi jumlah malaikat ini adalah beribu-ribu. Malaikat ini tidak dapat dihitung. Meskipun dalam bahasa Yunani menggunakan kata muriaisin secara literal berarti 10.000. Namun di sini berarti ribuan yang tidak terhitung. Jadi malaikat ini tidak bisa terhitung. Beda seperti kita manusia, kita bisa dihitung. Contohnya dalam suatu organisasi itu bisa kita menghitung berapa jumlahnya, tetapi malaikat ini tidak bisa dihitung. Bisa kita melihat dalam Wahyu pasal 5 ayatnya yang ke-11. Jadi natur yang keempat pada malaikat ini adalah malaikat memiliki utusan lebih tinggi dari manusia. Para malaikat tidak tunduk pada keterbatasan manusia, khususnya karena mereka tidak dapat mati. Ini bisa kita melihat dalam Lukas pasal 20 ayat 36. Para malaikat lebih berhikmat daripada manusia. Dalam 2 Samuel pasal 14 ayat 20, di situ dijelaskan bahwa malaikat ini memiliki lebih berhikmat daripada manusia. Namun malaikat ini juga tentu memiliki yang namanya keterbatasan. Para malaikat ini lebih berkuasa dari manusia. Namun kekuasaan mereka tetap terbatas. Biarpun mereka sudah memiliki kuasa, memiliki hikmah yang lebih tinggi daripada manusia, tetapi hal itu memiliki keterbatasan. Sekarang kita masuk pada bagian E, yaitu klasifikasi malaikat. Yang pertama, para malaikat berperan sebagai pengusaha pemerintah. Jadi malaikat ini adalah sebagai pengusaha pemerintah. Dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-12 menunjuk pada yang pertama tingkat dari para malaikat yang jatuh. Yang kedua, pemerintah adalah mereka yang berada di tingkat pertama atau tertinggi. Yang ketiga, penguasa adalah mereka diberi otoritas. Malaikat diberi hak untuk berkuasa, namun itu memiliki keterbatasan. Yang keempat, penghulu dunia gelap mengekspresikan kuasa atau otoritas yang mereka terapkan atas dunia ini. Daniel pasal 10 ayat 13 menunjuk pada pangeran dari kerajaan Persia yang melawan Mikhael. Ini bukan raja Persia, melainkan malaikat yang jatuh di bawah kuasa setan. Ia adalah iblis dari tingkat yang tinggi, ditugaskan oleh kepala iblis atau setan kepada Persia sebagai wilayah khusus untuk aktivitasnya. Jadi ini bisa kita melihat dalam Wahyu pasal 7, pasal 12 ayatnya yang ke-7. Yang kedua adalah malaikat memiliki tingkatan yang tinggi. Dalam kisah Mikhael disebut sebagai penghulu malaikat, dan kemungkinan ia satu-satunya yang ada dalam tingkat ini. Misi penghulu malaikat adalah sebagai pelindung Israel. Ia disebut Mikhael, pemimpinmu,
di bangsa yang telah dipercayakan oleh Allah. Ada juga pemimpin-pemimpin yang terkemuka dalam Daniel pasal 10 ayat 13, di mana Mikhail adalah salah satunya, yaitu sebagai malaikat tingkat tinggi Allah atau malaikat yang memerintah, yang telah diberikan kuasa, yang telah diberikan otoritas oleh Allah. Jadi malaikat yang memerintah ini bisa kita melihat dalam Efesus pasal 3 ayatnya 10 juga disebutkan, tetapi tidak ada penjelasan lebih lanjut yang diberikan. Jadi malaikat yang adalah individu yang utama, Mikhail berarti siapakah yang seperti Allah? Siapakah yang seperti Allah? Dan di kitab suci diklasifikasikan secara khusus sebagai penghulu malaikat. Mikhail adalah pembela Israel yang berperang atas nama Israel melawan setan dan pengikutnya di zaman tribulasi. Dan kita bisa juga melihat dalam Gabriel dalam Daniel pasal 9 ayat 21 dan Lukas pasal 1 ayat 26, berarti manusia Allah atau Allah adalah kuat. Yang ketiga adalah Lucifer, Yesaya pasal 14 ayat 12, yang berarti bersinar atau bintang fajar. Ini adalah makhluk ciptaan Allah yang paling bijaksana dan indah, yang pada awalnya ditempatkan dalam posisi berkuasa atas serafin yang mengelilingi tata Allah. Ini Lucifer ini adalah malaikat yang telah diciptakan oleh Allah untuk berkuasa, tetapi ia jatuh karena ia juga ingin berkuasa sama seperti Allah. Ia ingin ada di posisi Allah. Jadi ini adalah malaikat yang jatuh dari surga, sehingga Allah telah membuangnya karena ia ingin menggantikan posisi Allahnya sendiri. Yang ketiga adalah malaikat yang melayani Allah. Yang pertama, kerub adalah urutan atau kelas tertinggi. Jadi malaikat ini juga melayani Allah, yang walaupun dia memiliki kuasa, dia memiliki otoritas, tetapi Allah lebih tinggi daripada malaikat, karena malaikat itu adalah yang diciptakan oleh Allah sendiri. Yang kedua adalah serafin, berarti yang dibakar, digambarkan mengelilingi tahta Allah. Yesaya pasal 6 ayat 2. Setiap mereka dijelaskan memiliki 6 sayap. 3 rangkaian seruan mereka bisa kita melihat dalam Yesaya pasal 6 ayat 3, yang dikatakan nanti di sana suci, 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 yang berarti mengakui Allah sebagai yang sangat sempurna dalam kekudusannya. Karena itu mereka memuji dan menyerukan kesempurnaan kekudusan Allah itu sendiri. Jadi sekarang masuk kita dalam bagian F, pelayanan malaikat. Malaikat melayani Allah, yaitu menolong, melaksanakan kehendak Allah bagi orang-orang saleh dan juga orang jahat. Taurat diberikan dengan perantaraan malaikat dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 33 dan Galatia pasal 3 ayat 19 dan Ibrani pasal 2 ayat 2. Jadi pelayanan malaikat ini adalah melayani Allah, melaksanakan kehendak Allah, menolong orang yang jahat. Malaikat tidak hanya diutus untuk menolong orang yang saleh, orang yang percaya kepada Allah, tetapi mereka juga diutus untuk orang-orang yang jahat, orang-orang yang belum percaya kepada Allah. Jadi itulah pelayanan para malaikat. Jadi
Di sini juga sebagai makhluk malaikat yang mengelilingi takhta Bapa, demikian pula para malaikat melayani Putra Allah. Yang pertama, malaikat memprediksi kelahirannya. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Yang kedua, para malaikat melindungi dia pada waktu masih kecil dari maksud jahat Herodes dan menyuruh Yusuf untuk lari ke Mesir sampai kematian Herodes. Jadi ini bisa kita melihat dalam Matius pasal 2 ayat 13 dan Lukas pasal 2 ayat 20. Yang ketiga adalah malaikat melayani dia setelah pencobaan. Malaikat menguatkan dia di Getsemani. Dan yang terakhir, para malaikat mewartakan kebangkitannya. Jadi itulah pelayanan para malaikat. Menolong Allah, melaksanakan kehendak Allah. Malaikat melayani Allah. Bahkan melaksanakan seluruh apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Jadi setelah para malaikat juga melayani Yesus, dan para malaikat juga melayani orang percaya. Para malaikat diistilahkan sebagai roh-roh yang melayani. Dalam Ibrani pasal 1 ayat 4, istilah Ibrani untuk melayani tidak meliputi ide perbudakan, tetapi suatu Ibrani untuk melayani. Jadi fungsi malaikat ini adalah menolong, melayani orang percaya. Jadi tanggung jawab seterusnya yang dilaksanakan dalam pelayanan para malaikat terhadap orang percaya ini yaitu proteksi dalam hal fisik. Yang kedua, pemeliharaan secara fisik. Ketiga, dorongan, memberikan petunjuk, menolong dalam jawaban doa, dan keenam, membawa orang percaya pulang. Jadi itulah beberapa pelayanan malaikat ini kepada orang percaya. Memberikan pemeliharaan kepada orang percaya dan menolong orang percaya dalam memberikan jawaban dalam setiap doa orang percaya. Yang ketiga adalah relasi malaikat dengan orang tidak percaya. Jadi para malaikat juga tidak hanya fokus pada orang yang sudah percaya, tidak hanya fokus pada orang yang sudah mengenal Allah, tetapi mereka juga memiliki relasi dengan orang yang tidak percaya. Para malaikat telah dan akan terus terlibat dalam penerapan penghakiman atas orang yang tidak percaya. Para malaikat mewartakan kedatangan penghancuran Sodom karena dosa mereka. Jadi para malaikat mengumumkan atau mewartakan bahwa pada hari penghakiman akan ada penerapan kepada orang yang tidak percaya kepada Allah itu sendiri. Jadi para malaikat terlihat menghakimi orang yang di Yerusalem karena penyembahan berhala. Orang percaya menyembah berhala, tetapi di sini malaikat berperan bagi orang yang tidak percaya, berusaha membangun relasi supaya mereka tetap percaya kepada Allah. Dengan kebangkitan Kristus, dengan kedatangan Kristus yang kedua kali, bahwa bagi siapa yang tidak percaya kepada Yesus akan memiliki hukuman tersendiri. Jadi malaikat mendorong orang yang tidak percaya untuk percaya kepada Allah itu sendiri. Jadi demikian saja materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Shalom.